Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Sandi Armando Saputra dalam pelajaran instalasi motor listrik. Adapun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah jenis dan karakter motor listrik. Baik, sebelum kita mempelajari bagaimana jenis dan karakter motor listrik, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana instalasi motor listrik. Kalau sebelumnya kita mempelajari instalasi tenaga listrik, sekarang kita mempelajari kompetensi lain yang ada di teknik instalasi tenaga listrik, yakni instalasi motor listrik. Ya. Ini motor listrik yang ada di dunia saat ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah secara konstruksi motor listrik. Kalau kita lihat definisinya adalah motor listrik merupakan alat listrik yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Itu adalah motor listrik. Nah, kalau alat listrik yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, ya, atau kebalikan dari motor listrik adalah generator. Ya. Generator adalah mesin listrik, ya, atau alat listrik yang digunakan untuk mengubah atau mengkonversi energi mekanik gerak, ya, menjadi energi listrik. Kalau motor listrik sebaliknya, energi listrik kita rubah menjadi energi gerak atau energi mekanik. Dalam contoh keseharian sehari-hari kita bisa lihat penggunaan motor listrik ini sangat banyak, ya. Bahkan di rumah kita pun yang notabene-nya tidak industri, ya, sebagai bangunan huni, itu banyak peralatan listrik yang menggunakan prinsip-prinsip motor listrik. Contoh ambil sederhananya adalah kipas angin. Kipas angin adalah salah satu alat yang menggunakan prinsip-prinsip motor listrik. Kemudian mixer, ya, ada mesin cuci yang di dalamnya blender misalnya. Itu adalah alat-alat yang menggunakan motor listrik, ya, alat-alat yang bergerak menggunakan prinsip-prinsip motor listrik. Ya, prinsip motor listrik tadi dibagi menjadi beberapa jenis motor listrik. Ya, motor listrik tentu akan dibagi, peralatan listrik tentu akan dibagi berdasarkan sumbernya. Jika dia AC, maka motor listrik tersebut adalah motor listrik AC. Jika sumbernya adalah DC, maka motor tersebut adalah motor DC. Ya, ini adalah turunan-turunannya. Jika motor listrik AC dibagi dua lagi menjadi motor sinkron dan motor asinkron, ya. Sinkron dan asinkron, atau di pasar kita sering sebut motor induksi, ya, yang ada jika diturunkan lagi ada satu fasa dan ada motor 3 fasa. Kemudian motor DC
Ya, ada motor separately excited ya, sama self excited. Ini pembantu sendiri, artinya dia memiliki kemampuan membantu putaran sendiri, dan ini adalah membutuhkan bantuan dari luar. Jika kita lihat turunannya lagi, ada seri, ada campuran, ada motor shunt. Yang ada motor seri, ada motor campuran, ada motor shunt. Nah, dewasa ini ya, penggunaan motor listrik lebih banyak di motor listrik induksi. Ya, kenapa begitu? Karena memang secara sumber mereka lebih gampang ditemukan. Ya. Jadi sumber kerja peralatannya itu gampang ditemukan. Kalau motor DC kita harus menyediakan sumber DC lagi. Kalau dia induksi gampang karena ada di rumah kita pun ada sistem satu pasang. Nah, 3 pasang ini ada di industri. Jadi sumber-sumber ini yang membuat motor induksi menjadi sangat populer. Ya, namun pada umumnya baik DC maupun AC ya, prinsip kerjanya tetap sama, yakni memanfaatkan perbedaan magnet ya, kutub magnet yang seperti yang kita ketahui kalau magnet itu jika dia sejenis maka dia akan saling tolak menolak. Nah, jika dia tidak sejenis dia akan tarik menarik. Nah, sistem yang seperti itu direkayasa sedemikian rupa sehingga ketika ada kumparan tetap dan kumparan bantu ini kumparan yang kita supply arus listrik. Jadi ada kumparan tetap yang tidak kita supply arus listrik dan kumparan yang kita supply arus listrik, sehingga menjadikan perbedaan kutub ya, perbedaan kutub apabila dia sejenis, misalnya not dan not, utara dan utara ya kan, mereka akan tolak ya. Kemudian ketika dia berbeda utara dan selatan, mereka akan menarik. Proses tolak dan tarik dalam sebuah lingkaran ini ya, lingkaran bodi motor ini, itulah yang membuat rotor ini bergerak ya. Prinsipnya seperti itu ya, bisa kita lihat. Nah, ini adalah konstruksi motor listrik. Tanpa mengabaikan ini dan ini ya, inilah kumparan ya. Kumparan ini akan menjadi magnet bila kita supply arus listrik. Ini rotor juga memiliki kumparan, tapi dia kumparannya tetap, tidak kita supply arus listrik lagi ya. Jadi ketika ada perbedaan garis-garis magnet di sini ya, perbedaan utara dan selatan, selatan dan utara, terjadi proses tarik menarik ya, tolak menolak di dalam sebuah lingkaran ini, lingkaran bodi ini, maka itu yang membuat rotor ini berputar. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah tutupnya ya. Di sini tempat bearing. Ya. Motor listrik memiliki dua komponen utama. Komponen stator bagian yang diam dan rotor bagian yang berputar. Ya, stator ini yang diam. Stator biasanya bodi ya, kita sering menganggapnya itu sebagai bodi. Nah, rotor itu bagian yang berputar. Ya, ya ini kalau kita lihat stator ini, ya, rotor itu ini. Rotor itu ini di dalam. Ini kan jadi satu kesatuan ya. Petak boring biasanya di sini, bearing. Bearing itu sebagai dudukan supaya putarannya tetap
sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, penggunaan motor listrik sebagai penggerak utama industri. Yang seperti saya katakan tadi, industri manapun pasti sampai saat ini masih menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Mau industri apapun. Ya. Presentasinya bahkan bisa sampai 6-80% dari keseluruhan alat yang ada di atau mesin yang ada di industri tersebut. Ya, sebagai alat-alat penggunaan yang ada dalam rumah tangga seperti yang saya berikan contoh di awal tadi, bahwa di rumah kita juga ada peralatan yang menggunakan prinsip-prinsip motor listrik. Ya, sebagai penggerak kendaraan seperti motor listrik. Ya, mungkin ke depan penggunaan motor listrik itu tidak hanya di industri, jadi lebih ke umum. Bahkan prototipenya bisa kita lihat di mana ada Indonesia sudah memiliki prototip mobil listrik, ya, di mana mobil listrik itu komponen utamanya pasti sebuah motor yang digerakkan berdasarkan tenaga listrik. Ya, dia akan menggunakan motor listrik sebagai motor utamanya, motor listrik itu penggerak utama. Ya, jadi penggunaan motor listrik tidak akan usai kayaknya. Ya, sepertinya tidak akan ada batasannya, belum ada lonjakan teknologi yang bisa menggantikan peran dari motor listrik sampai saat ini. Bahkan ke depan masih dibutuhkan fungsi ini. Kelebihan penggunaan tenaga motor listrik. Kalau dulu sebelum ada motor listrik, mungkin penggerak itu kita menggunakan tenaga manusia, ya, menggerakkan apapun. Contoh, timba air dalam sumur itu kan menggunakan mekanik manusia, ya. Ada pesawat fisika di situ, ada pesawat fisika di situ. Jadi menggunakan tenaga manusia atau mekanik sebagai penggeraknya. Nah, kalau itu masih terjadi sampai saat ini, saya rasa perjalanan industri akan sangat lambat, ya. Jadi industri lebih memilih motor listrik sebagai tenaga penggerak industrinya. Sederhana aja, seperti misal mesin pengemasan, ya, yang berjalan di dalam pabrik. Nah, itu mereka bisa berjalan karena ada motor listriknya. Sesederhana itu penggunaannya misalnya. Tapi penting peranannya. Kelebihan penggunaan motor listrik, polusi udara lebih bersih, ya. Suara lebih rendah, ya. Getaran lebih stabil. Artinya penggunaan motor listrik itu akan sedikit kemungkinan untuk menghasilkan getaran yang tidak diinginkan, ya, yang mengakibatkan ketidaknyamanan penduduk sekitar, ya, atau pengguna. Putaran dapat diatur, ya, motor listrik putarannya dapat diatur. Bahkan ada motor listrik 2 kecepatan, ya, motor listrik Highlander. Pemeliharaannya sederhana, ya, pemeliharaannya sederhana, tidak seribet penggunaan tenaga penggerak yang lain, ya. Ya, saya rasa cukup sekian dulu sebagai pengantar motor listrik itu gimana sih, ya kan? Saya rasa sudah cukup menjawab apa yang saya paparkan tadi. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang instalasi motor listriknya atau
bagaimana sih memanfaatkan motor listrik, karena motor listrik itu bisa bergerak kalau kita beri pengasutan ya, atau kita beri sebuah rangkaian yang bisa menggerakkan motor listrik. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari itu, baik komponen-komponennya, apa-apa saja yang dibutuhkan dalam instalasi motor listrik ya. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa melalui kolom komentar di video ini. Nanti link tugas akan saya share ke grup WhatsApp kelas ya, akan saya share, jadi di sana menjawab tugas-tugasnya. Saya harap tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat, sukses selalu.